Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, kelas IF8, Teknik Informatika, Universitas Putra YPTK Padang. Nah, kali ini saya ingin wawancarai satu karyawan di BPS Kota Padang, yaitu Badan Pusat Statistik Kota Padang. Baiklah teman-teman, saya sekarang udah berada di lokasi Badan Pusat Statistik Kota Padang. Nah, kali ini saya ingin mewawancarai salah satu karyawan di sini tentang data statistik. Tanpa lama-lama, marilah kita masuk ke teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi. Saya berasal dari Universitas YPTK Padang. Nah, dosen saya informatika dan saya disuruh oleh dosen untuk mewawancarai inflasi yang tadi seperti dan saat ini Badan Pusat Statistik. Boleh perkenalan coba? Mulai. Saya bertugas sebagai ketua tim diseminasi dan teknologi BPS Kota Padang. Kegiatannya dengan cakupan dalam konteks diseminasi data dan proses menyebarluaskan data-data yang digunakan oleh BPS menjadi indikator-indikator dalam bentuk publikasi atau media massa lain. Kemudian selain itu juga bertanggung jawab atau bertugas untuk mengkoordinir atau pemanfaatan perangkat teknologi dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan di BPS. Baik, terima kasih Pak. Itu saya mau menanyai bagaimana Bapak mengumpulkan dan menganalisis data statistik. Mengumpulkan dan menganalisis data statistik ya. Kalau mengumpulkan data statistik, ini konteksnya dalam apa? Dalam BPS. Dalam BPS-nya. Oke, mengumpulkan data statistik. Jadi kalau BPS sendiri itu kan memang sosial yang merupakan lembaga resmi penyedia data statistik ya. Jadi data statistik itu bisa dihasilkan oleh BPS, berarti yang menentukannya BPS, atau bisa juga sebagai pembina data statistik. Kalau untuk data statistik yang dikumpulkan oleh BPS, biasanya BPS itu mengumpulkan data dalam bentuk kegiatan statistik, sensus atau survei gitu ya. Kalau sensus itu kegiatannya mengumpulkan statistik dasar, itu kegiatan yang biasanya bentuknya secara nasional gitu kan ya, dan luas, misalnya untuk satu kegiatan seluruh Indonesia gitu kan ya, dan cakupannya itu biasanya seluruh penduduk gitu kan ya, atau seluruh usaha, tergantung unit sampelnya atau unit statistiknya. Nah, sedangkan kalau survei itu biasanya kegiatan statistik atau mengumpulkan data statistik dari kegiatan survei. Membedakan survei dengan sensus itu ada sampel ya. Nah, sampel itu berarti tidak semua unit observasinya atau unit statistiknya untuk didata ya. Jadi hanya beberapa sampel. Nah, itu kemudian menggunakan metode statistik. Harapannya kalau dari metode statistik itu, dari mengumpulkan data dari survei itu, untuk melakukan estimasi. Ibaratnya kalau survei itu kan kayak kita mencicipi, kalau bahasa ringannya ya, yang membedakan survei dengan sampel itu ibaratnya kalau kita ada teh, ada gula kan. Nah, sampel itu untuk mendeteksi apakah rasanya atau dari situ sudah mewakili. Kayak kita minum teh kan, kita nggak untuk tahu rasa teh itu sudah manis atau enggak ya, bisa aja dengan kalian minum satu gelas seluruhnya, atau cukup diaduk, diambil satu sendok. Nah, itu proses yang mengambil satu sendok itu adalah proses sampling, cara mengambil sampel untuk
mengestimasi karakteristik dari satu keseluruhan tadi. Bapak, dan selanjutnya saya mau nanyai bagaimana kalau data itu rusak atau tidak lengkap, bagaimana Bapak menangani? Waduh, ini lompat-lompat ya. Kalau menangani data yang rusak atau nggak lengkap, biasanya ini beda perlakuannya untuk setiap tahap kegiatan statistik ya. Kalau missing value-nya itu atau datanya itu nggak lengkap, karena kan ketika kita mengumpulkan data statistik itu kan menggunakan API atau menggunakan perangkat teknologi. Di situ ada rule-nya. Kalau seandainya ada data yang dari lapangan belum lengkap di dalam proses yang itu diketahui pada saat proses pengumpulan atau pemeriksaan data, umumnya petugas pengumpulan data itu melakukan konfirmasi ulang ke lapangan, kan ya. Itu kalau dalam tahap pengumpulan data. Kalau seandainya prosesnya itu ditemukan pada saat proses pengolahan datanya nggak lengkap gitu kan ya, berarti ya gimana dong, berarti kita cek ulang lagi datanya gitu kan ya. Kemudian kalau seandainya ada data yang belum terkirimkan ya kirimkan kembali biasanya. Bapak, dan selanjutnya saya mau nanyai kalau apa strategi Bapak untuk menghadapi kesalahan dalam kesalahan datanya apa maksudnya? Kesalahan data kayak misalnya buka data itu nggak bisa, Pak, ada error. Kesalahan data ini maksudnya contohin gimana maksudnya untuk yang kesalahan data. Kalau misalnya kan ada data, Pak, terus kita buka terus error, gimana cara mengatasi error? Kalau data yang error ini artinya apa? Error nggak bisa dibuka atau ini file atau apa? Datanya dalam bentuk apa? Data yang dalam file. Gimana ya? Kalau misalnya tergantung sih, kalau perlakuannya, kalau misalkan datanya, kalau errornya itu dalam konteks tadi dalam bentuk file, ini data apa dulu nih masalahnya, bingung saya menjawab datanya. Kalau dia dalam konteks tadi data itu adalah sebuah file, berarti kan dia ada aplikasi yang membukanya gitu kan ya. Kemudian kemungkinan data itu nggak utuh gitu kan ya, atau misalkan data itu pernah dipindahkan atau pernah dikirimkan dalam bentuk media lain kemudian nggak bisa dibuka kan banyak ininya. Tentu masing-masing perlakuannya beda-beda kan ya. Kalau seandainya data itu kayak misalnya korup gitu kan ya, korup berarti kan, dan itu dari hasil pemindahan dari media lain, tentu kita ambil dulu source-nya lagi gitu kan ya, kita ambil ulang gitu. Kalau misalnya memang masih error, kemungkinan aplikasi pembukanya mungkin ada versi yang nggak kompatibel dan seterusnya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Bisa. Ini selanjutnya saya mau menanyai, kan statistiknya ada jaringan. Boleh tahu apa kelebihan atau kekurangan jaringan ini? Kelebihan dan kekurangan jaringan ya. Ini jaringan apa nih tadi? Gimana ya? Kalau secara umum ini di internal, di internalnya atau jaringan apa ya? Kalau di internalnya apa? Kalau di internal, iya. Kalau penggunaan jaringan di sini, kalau di kantor, setahu abang di sini ada beberapa ISP yang bisa dipakai gitu kan ya. Untuk karena kan kegiatan sehari-hari kan nggak lepas penggunaan dari internet gitu kan ya. Dan jenisnya ini juga beda, ada beberapa ada yang di atas, di bawah, ada juga yang di belakangnya lagi, itu masing
kekurangannya, kalau dari segi kekurangannya ini beberapa memang nggak semua perangkat yang bisa mengakses ke satu jaringan gitu kan ya, ke dalam server, contohnya server ini gitu kan ya. Nah itu karena memang tadi ada penyedia lain DSP-nya tadi ada, kemudian ya kalau secara umum itu sih kalau kekurangannya, kalau sekarang dan memang sedang diusahain kan mau itu lewat networking, meskipun kita juga beda networking di situ. Itu sih paling. Kalau kelebihannya kayaknya tadi udah disebutin sih ya beberapa. Kalau sudah untuk pemanfaatan teknologinya yang menggunakan jaringan kali SSO, kemudian untuk aksesnya sudah menggunakan VPN, kurang lebih. Bisa. Sebenarnya kan saya kan jadi video Pak, terus selesai satu. Berarti kan belum dapat dengan statistik Pak. Boleh nggak contoh proyek statistik yang pernah Pak? Proyek ini apa nih? Proyek itu apa ya proyek? Nah proyek itu kan kegiatan yang melibatkan resource dan dia nggak rutin ya. Tadinya ada resource, kemudian ada timeline ya. Oke, kalau proyek statistik biasanya kalau proyek mungkin pendekatannya adalah kegiatan statistik ya. Berarti sifatnya adalah sensus atau survei. Kalau di sini, kalau abang sendiri ya, karena sebagai pegawai BPS, kalau kegiatan-kegiatannya berarti berkaitan sama kegiatan statistik. Sensusnya ada sensus penduduk, sensus ekonomi, ada sensus pertanian. Kalau surveinya banyak. Nah, mungkin bisa kalau untuk jenis-jenis kegiatannya bisa dibuka di webnya BPS gitu kan ya. Survei-survei apa yang bisa dilakukan yang diselenggarakan sama BPS Kota Padang. Kemarin juga dan yang menuliskan bermanfaat untuk saya Pak. Ya, sudah sukses ya. Pak. Ya. Yes. Baiklah teman-teman, saya sudah mewawancarai salah satu karyawan yang ada di BPS, yaitu Badan Pusat Statistik Kota Padang. Nah, berarti sudah berakhir wawancara saya tadi. Berarti saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti saya. Dan lanjut di selain video. Badan Pusat Statistik atau disebut dengan BPS dengan singkatnya Kota Padang adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang akurat dan dapat dipercaya mengenai berbagai aspek kehidupan di Kota Padang. BPS Kota Padang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi BPS Provinsi Sumatera Barat yang berfungsi mendukung kebijakan perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik di tingkat lokal. BPS Kota Padang mengumpulkan data aspek sosial, ekonomi, dan demografi di Kota Padang. Data ini meliputi sensus penduduk, survei tenaga kerja, data pertanian, data perdagangan. Data yang telah dikumpulkan dan diolah disajikan dalam bentuk laporan, publikasi, atau bahkan melalui platform digital untuk mempermudah akses oleh masyarakat umum. Pemerintah dan lembaga diperlukan untuk mengukur kemajuan pembangunan di Kota Padang, baik dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan. Selain menyediakan data, BPS Kota Padang juga melakukan analisis terhadap data yang ada untuk menganalisis atau menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. BPS juga bertugas untuk memastikan bahwa data yang disajikan